Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana bi arhamar rahimin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 1 hingga kelompok 11 tentang hukum perdata internasional. Baik, berikut adalah penjelasan untuk setiap materi yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, pengertian dan ruang. Lingkup hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ruang lingkupnya meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, perwakilan, perjanjian, dan kewajiban. Hukum ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial sesuai dengan ajaran syariat Islam. Baik, kemudian kelompok 2, titik-titik pertalian sebagai persoalan HPI. Dalam hukum perdata internasional, titik-titik pertalian adalah faktor yang menghubungkan suatu kasus hukum dengan yurisdiksi tertentu. Faktor-faktor ini berupa kewarganegaraan, domisili, tempat kejadian perkara, atau tempat kedudukan harta. Titik-titik ini menentukan hukum mana yang berlaku dalam kasus lintas batas negara. Selanjutnya kelompok 3, status personal dan kaitannya dengan kewarganegaraan dan domisili. Status personal merujuk pada kondisi hukum seseorang, termasuk kewarganegaraan, dan domisili kewarganegaraan menentukan hak dan kewajiban seseorang terhadap negara. Sementara domisili adalah tempat tinggal yang dianggap tetap dalam HPI. Status personal berpengaruh dalam menentukan hukum yang berlaku pada individu dalam berbagai situasi, seperti perkawinan, warisan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Kemudian kelompok keempat, kualifikasi. Kualifikasi adalah proses penentuan jenis masalah hukum untuk mengetahui hukum mana yang harus diterapkan dalam HPI. Ini penting karena berbeda negara mungkin memiliki klasifikasi hukum yang berbeda. Kualifikasi memastikan masalah hukum ditangani sesuai dengan sistem hukum yang relevan, baik itu hukum perdata, pidana, atau administratif. Kemudian untuk kelompok 5, penunjukan kembali atau renvoy. Renvoy adalah prinsip dalam HPI di mana hukum suatu negara mengarahkan kembali kepada hukum negara asal atau hukum negara ketiga. Ini terjadi ketika hukum asing yang diakui memutuskan untuk mengembalikan masalah hukum ke yurisdiksi asli atau tempat lain. Renvoy mengatasi konflik hukum antar negara dan memastikan keputusan hukum yang adil dan konsisten. Kemudian kelompok 6, ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Ketertiban umum adalah doktrin yang memungkinkan suatu negara untuk menolak penerapan hukum asing jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan moralitas negara tersebut. Hak-hak yang diperoleh adalah hak yang sah dan diakui secara hukum. Dalam suatu yurisdiksi, HPI memastikan bahwa penerapan hukum asing tidak melanggar ketertiban umum dan hak-hak yang sah diakui. Kemudian di kelompok 7 membahas penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum terjadi ketika individu atau entitas sengaja mengubah status atau fakta untuk mendapatkan keuntungan dari sistem hukum tertentu. Ini sering dilakukan untuk menghindari peraturan yang lebih ketat atau mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. HPI berperan dalam mendeteksi dan mencegah penyelundupan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum. Baik, kelompok 8, persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan adalah masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memutuskan isu utama dalam suatu kasus dalam HPI. Ini sering melibatkan menentukan yurisdiksi yang tepat atau hukum yang berlaku sebelum masuk ke substansi kasus. Penyelesaian persoalan pendahuluan memastikan proses hukum berjalan dan sesuai aturan. Kemudian di kelompok 9, pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hak para pihak dalam suatu kontrak untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur kontrak mereka. Ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum
bagi para pihak yang terlibat. Dalam transaksi lintas batas, dalam HPI, pilihan hukum harus sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara yang bersangkutan. Kemudian masalah selanjutnya adalah kelompok 9, status badan hukum. Status badan hukum menurut HPI mengacu pada pengakuan dan pengaturan entitas hukum seperti perusahaan, organisasi, dan lembaga. Status ini meliputi hak, kewajiban, kapasitas hukum, dan yurisdiksi yang berlaku. HPI menentukan bagaimana badan hukum diakui dan diatur di lintas batas negara, memastikan mereka dapat beroperasi secara sah dan efektif di berbagai yurisdiksi. Kemudian kelompok 11, asas-asas hukum. HPI dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Asas-asas umum HPI meliputi prinsip-prinsip yang mengatur hubungan hukum lintas batas dalam berbagai bidang keperdataan seperti perkawinan, warisan, kontrak, dan tanggung jawab perdata. Asas ini mencakup lex loci, hukum tempat dalam kurung hukum tempat kejadian, dan lex patriae dalam kurung hukum kewarganegaraan, dan lex domisili dalam kurung hukum domisili. Asas-asas ini membantu menentukan hukum mana yang berlaku dan memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan konsisten. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.